Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Halo sahabat Kapas, di mana saja Anda berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Ray dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Ya, dan malam ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dengan judul trauma masa kecil dan pola asuh anak. Malam ini jika Anda memiliki pertanyaan terkait topik kita, Anda dapat menyerahkan kepada kru kami, kemudian nanti di segmen terakhir pertanyaan Anda akan dijawab oleh narasumber kita. Pergi ke pantai mencari batu, pulangnya membeli takjil. Ingin mengasuh anak dengan jitu? Move on dulu dari trauma masa kecil. Lantas mengapa trauma masa kecil bisa berdampak pada pola asuh anak? Dan bagaimana kita bisa mengatasi hal tersebut? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik menarik kita pada malam hari ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media narasumber kita yaitu Pendeta Edward Taliwongso dan Ibu Delisa Taliwongso Legi. Pendeta Edward Taliwongso menyelesaikan pendidikan S1 kependetaan di Universitas Labat pada tahun 2004 serta memperoleh gelar Master of Art in Religion dari IAS Filipina pada tahun 2018. Memiliki banyak pengalaman dalam pelayanan sebagai pendeta jemaat, Pendeta Edward Taliwongso saat ini dipercayakan Allah melayani sebagai Direktur Departemen Pelayanan Perorangan dan Sekolah Sabat Gereja Masei Advent Hari ke-7 Daerah Misi Minahasa Utara Bitung. Ibu Delisa Taliwongso Legi SPD MAED adalah seorang ASN yang saat ini bertugas sebagai Kepala Seksi SMA atau PKLK Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, wilayah Minahasa Utara Bitung. Kepada keluarga ini Tuhan mempercayakan 3 orang anak, Alisa, Wayne, dan Emanuela. Mereka sangat berdedikasi dalam pelayanan juga keluarga pendeta yang rendah hati. Baik, kalau begitu langsung saja kita sapa narasumber kita ya. Betul. Selamat malam, Shalom, Shalom. Pendeta Edward Taliwongso dan Pendeta Ibu. dan Ibu. Selamat malam. Apa kabar malam ini Pendeta dan Ibu? Puji Tuhan sehat. Puji Sehat Tuhan ya. sehat, banyak sekali berkat Tuhan ya. Amin. Puji Amin. Tuhan. Senang Ya. sekali kita boleh berjumpa Ya, malam betul ini sekali. dan terima kasih sudah bersedia kembali untuk menjadi narasumber di program Kapas pada malam ini. Ya. Pendeta Taliwongso dan Ibu, Ya. sebelum kita akan mulaikan diskusi kita, mari kita tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh berkumpul lagi dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Sorga. Kami memohon kiranya Tuhan menuntun program diskusi pada malam hari ini. Lebih khusus narasumber kami, keluarga Pendeta Taliwongso Legi yang akan menjadi saluran berkat untuk kami. Dan Engkau juga akan memberkati sahabat-sahabat Kapas yang menyaksikan program ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Pendeta Taliwongso dan Ibu, topik kita malam ini adalah trauma masa kecil dan pola asuh anak. Ya. Apakah benar trauma masa kecil dari orang tua atau calon orang tua ini berpengaruh atau punya efek terhadap pola asuh mereka terhadap anak mereka? Ya, Silakan. Ya, baik, terima kasih dan ini topik yang memang sangat menarik dan saya percaya sesuatu informasi yang perlu diketahui. Ya. Baik itu sebagai orang tua maupun juga calon orang tua maupun juga informasi ini juga penting bagi bisa dikatakan pendeta ya ketika menangani masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Betul, betul. Dan memang dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat didapati bahwa orang tua yang memiliki banyak pengalaman traumatis atau stres selama masa mereka kanak-kanak ini
mungkin akan lebih cenderung memiliki anak dengan masalah perilaku. Jadi benar, stres masa lalu, tekanan masa lalu oleh yang dialami oleh seorang anak ketika dia menjadi orang tua, maka anaknya cenderung memiliki masalah di dalam hal perilaku. Dan itu kita akan diskusikan pada kesempatan malam hari ini. Ya. Jadi ini memang sangat penting ya. Betul. Sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Ya. Nah, kemudian pendeta dan ibu, pengalaman apa saja yang dialami keluarga yang mungkin dapat menimbulkan trauma pada anak dan kemudian ini memiliki pengaruh ke depannya ketika dia menjadi orang tua terhadap pola asuh yang dia terapkan kepada anak-anaknya nanti. Biasanya trauma pada masa kecil itu Ya. dia bisa berdampak apabila seorang anak itu menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga, ya, sehingga mungkin orang tua bertengkar ya, contohnya, sehingga mereka mengakibatkan perpisahan ya atau perceraian. Nah, itu akan menimbulkan satu trauma juga kepada anak. Dan selain itu, anak juga akan mengalami trauma apabila dia menghadapi dengan orang tua yang memiliki masalah kesehatan mental. Baik. Juga mungkin kalau dia mengalami kekerasan secara fisik ya, atau juga kekerasan dalam bidang seksual ya, pelecehan seksual, dan mungkin apabila dia melihat juga orang tua menggunakan zat-zat yang terlarang seperti obat-obatan ya, itu juga bisa menimbulkan trauma kepada anak. Ya. Baik. Ya. Oke, jadi faktor-faktor yang disebutkan tadi itu dalam penelitian ini disebut ACE. Itu adalah Adverse Childhood Experience. Jadi daftar tadi adalah daftar pengalaman-pengalaman masa lalu yang tidak menguntungkan sebenarnya yang dialami oleh seorang anak yang dapat mempengaruhi pola asuhnya ke depan. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, itu adalah faktor-faktor resiko yang akan mempengaruhi pola asuhnya ke depan. Ya, Baik. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Kalau begitu dalam cara apa pengalaman masa lalu yang sudah dialami oleh orang tua ketika mereka masih kanak-kanak itu berdampak pada pola asuh masa kini? Ya. Silakan. Ya, dalam sebuah penelitian, dan penelitian ini dilakukan kepada kurang lebih 2.529 anak. Ya. Lalu kemudian dilihat kembali orang tua dari anak-anak ini untuk melihat seberapa sering anak-anak tersebut mengalami masalah emosional atau perilaku atau masalah di dalam rumah tangga. Dan ternyata hasil dari penelitian ini mengarah kepada kesimpulan yang sudah kita sampaikan di awal dari diskusi ini. Dibandingkan dengan anak-anak yang orang tuanya tidak mengalami ACE yang saya sebutkan tadi, Adverse Childhood Experience atau pengalaman masa kecil yang tidak baik, maka anak-anak yang orang tuanya mengalami satu jenis pengalaman buruk, tadi sudah disampaikan ada beberapa, maka 44% lebih mungkin mengalami anak-anaknya itu hiperaktif atau 56% lebih cenderung memiliki masalah kesehatan emosional atau mental. Jadi itu ya, kalau orang tuanya itu menghadapi atau pernah mengalami salah satu saja dari adverse childhood experience yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau orang tua mengalami setidaknya 4 dari pengalaman yang disebutkan tadi, maka anak-anak mereka 2 kali kemungkinannya menjadi lebih besar, 2 kali lebih mungkin anak itu hyperaktif, dan 4 kali lebih mungkin memiliki masalah kesehatan emosional dan juga kesehatan mental. Jadi memang benar ini punya pengaruh berdasarkan penelitian ya, berdasarkan penelitian. Ya. Baik, terima kasih pendeta. Nah, kalau begitu apa yang mungkin terjadi seandainya situasi seperti ini tidak cepat mendapat pertolongan atau diatasi? Kira-kira apa yang akan terjadi kira-kira? Ya. Nah, apabila kita tidak langsung mengatasi masalah trauma ini, maka anak itu dapat bertumbuh menjadi dewasa dan trauma yang dia miliki akan terbawa-bawa sampai dia dewasa. Dan selain itu, dia akan sering mengalami reaksi abnormal terhadap stres yang dia alami. Baik. Ya. Dan selain itu juga fisiknya dia akan mempunyai masalah penyakit
fisik ya, yang kronis. Dan ada kalau dalam hubungan-hubungan dengan sesama dia akan punya masalah pada Sosial ya. masalah sosial, entah itu dalam keluarga ataupun di luar rumah, Ya. dia akan mengalami kesulitan. Ya. Baik. Dan selain itu dia akan sulit belajar. Ya, seperti biasa kalau anak-anak, jangankan anak-anak, kita saja kalau stres ya, tidak bisa belajar, tidak bisa fokus. Ya. Maka anak itu akan mempunyai kesulitan saat dia belajar dan ada kecenderungan-kecenderungan dalam perilaku yang dapat membahayakan diri dari anak tersebut. Baik, Jadi kita harus berhati-hati dan harus segera menangani Betul. hal tersebut. Hal Jadi trauma. kalau tidak ditangani ini seperti rantai ya yang tidak akan putus kalau begitu ya. Benar, iya Jadi betul. akan terbawa terus ya. Akan terbawa terus. Dan bagaimana dia dibesarkan, mungkin itu juga ya cara dia akan membesarkan Membesarkan anak. anaknya. Betul. Belum lagi kecenderungan kalau dia tidak segera diputuskan, tidak diintervensi, maka kecenderungan untuk anak ini terlibat dalam perilaku yang beresiko seperti penyalahgunaan narkoba ataupun kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum. Nah, ini sangat mungkin terjadi kalau tidak diintervensi. Baik. Ya, seperti demikian. Baik, terima kasih. Ini penting sekali ya. Ya. Untuk mengedukasi sahabat Kapas, melihat bagaimana pola asuh yang benar itu juga bisa dipengaruhi oleh trauma masa kecil yang dialami oleh orang tua. Iya. Puji Tuhan sejauh ini sahabat Kapas kita sudah mendiskusikan tentang bagaimana trauma masa kecil orang tua berdampak pada pola asuh anak serta apa yang mungkin terjadi bila hal itu tidak segera diatasi. Iya, Pendeta Taliwongso dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Ya. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang pola asuh anak dan trauma masa kecil. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang trauma masa kecil dan pola asuh anak. Ya, Pendeta dan Ibu, kita langsung ke pertanyaan. Ya. Menurut penelitian, trauma siapakah yang memiliki efek paling besar dalam pola asuh anak? Apakah trauma dari ayah ataukah trauma dari ibu? Silakan. Silakan. Ya, ternyata menurut penelitian pengalaman dari ibu tampaknya memiliki dampak yang lebih besar pada kesehatan anak daripada ayah ya, Baik. daripada ayah. Nah, mari kita lihat hasil penelitian ini. Ketika ibu terpapar satu dari ACE yang kita sebutkan tadi, pengalaman masa lalu yang tidak menguntungkan, saat tumbuh dewasa, maka anak-anak mereka itu 85% lebih mungkin menjadi hyperaktif dan 92% lebih mungkin memiliki masalah kesehatan emosional ataupun mental. Jadi memang pengaruhnya sangat besar. Ya. Nah, ketika ibu mengalami setidaknya 4 dari trauma masa lalu yang saya sudah sebutkan tadi, maka anak-anak ini memiliki 3 kali lipat kemungkinan, 300% ya, untuk menjadi hiperaktif dan lebih dari 5 kali lipat kemungkinannya untuk mengalami masalah kesehatan emosional atau juga masalah kesehatan mental. Jadi memang benar peran dari seorang ibu ini sangat luar biasa kepada anak-anaknya. Bagaimana pola asuh dari seorang ibu di rumah tangga menentukan generasi selanjutnya. Itu sangat. Nah, sekarang kita bandingkan dengan hasil penelitian dengan ayah. Ya. Kalau dengan ayah, dengan 1 bahkan sampai 3 pengalaman ACE yang kita sebutkan tadi, tampaknya tidak meningkatkan risiko hyperaktif atau masalah perilaku kesehatan mental pada anak mereka. Namun ketika ayah mengalami 4 atau lebih, ya 4 atau lebih, maka anak-anak 29%
lebih mungkin mengalami hiperaktif dan 2 kali lipat lebih mungkin mengalami masalah perilaku, hubungan sosial dan juga kesehatan mental dari anak ini. Jadi kesimpulan dari pertanyaan tadi bahwa memang benar, dua-dua punya dampak. Tetapi yang jauh lebih besar adalah dampak dari seorang ibu, ya. Bagaimana ibu itu mengalami trauma masa lalu, itu akan sangat berdampak kepada pola asuhnya kepada anaknya ke depan. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Jadi ibu ya, Ya. yang Secara secara tidak- penelitian iya. memiliki dampak yang lebih besar Betul. terhadap pola asuh kalau dia mengalami trauma masa kecil. Iya. Terima kasih pendeta. Nah, apa saja tanda jika seseorang itu memiliki trauma masa kecil? Apa yang bisa dilihat sehingga kita tahu bahwa oh dia pernah mengalami trauma masa kecil. Nah, hal itu biasanya akan terulang-ulang. Anak ini akan mengingat-ingat kembali, oh kita dulu pernah dipukul-pukul begini. Dan sampai anak ini biasanya akan terbawa-bawa dalam mimpi saat dia tidur. Tidak tenang ya istirahatnya. Baik. Dan kemudian apabila mungkin dia mengalami kekerasan itu, maka saat dia berkembang menjadi besar, remaja, maka dia akan sering menghindar. Karena dulunya tidak diberikan kepercayaan, selalu ditekan-tekan. Makanya dia akan menghindar atau menarik diri dari keramaian mungkin ya. Jadi dia tidak memiliki percaya diri dan juga sering khawatir yang berlebihan. Nah, seperti itu. Dan apabila ini tidak segera diatasi, maka itu akan berdampak pada mental sehingga dia akan mengalami depresi berat anak ini, ya. Dan sering juga apabila anak-anak mengalami trauma, mereka tidak bisa mengontrol emosi mereka. Dia akan sangat mudah untuk marah, ya seperti itu. Dan ya seperti dikatakan tadi, tidak percaya diri, ya. Tidak percaya diri. Tidak percaya diri, karena ini akan membuat dia, karena sudah depresi, dia akan melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan bagi dia, bahkan yang berbahaya bisa dia lakukan, seperti itu. Baik. Ya, kalau bisa saya tambahkan lagi, dia disakiti oleh orang yang dia percaya, orang yang paling dekat, ayah atau ibu, dan itu sebabnya dia bertumbuh menjadi orang yang tidak mudah percaya kepada orang lain. Ada masalah trust di sini, atau juga dia tidak dapat dipercaya, ya, tidak bisa diberikan tanggung jawab oleh karena pengalaman masa lalu. Jadi memang benar, inilah tanda-tanda yang bisa kita lihat bukan hanya kepada anak, bahkan sampai orang sudah dewasa pun kalau menunjukkan gejala-gejala ini, berarti ini adalah tanda bahwa ada masalah trauma masa kecil yang belum diselesaikan, yang masih terbawa bahkan ketika orang itu sudah dewasa. Ya, ya. Baik. Terima kasih pendeta dan ibu. Nah kemudian pada umur berapa trauma masa lalu yang dialami oleh orang tua itu mulai memiliki dampak bagi sang anak? Silakan. Nah, trauma ini biasanya akan dimulai atau dia akan mengalaminya, masalahnya itu saat dia berumur di bawah dari 3 tahun. Jadi apabila kekerasan yang dia alami pada umur seperti itu, maka itu akan terbawa-bawa, akan diingat-ingat, oh kita dulu dipukul atau disakiti dan lain sebagainya. Baik. Apalagi kalau dia mengalami pelecehan, Ya. dia akan terbawa-bawa. Sehingga bisa saja saat dia besar nanti dia tidak percaya lagi kepada laki-laki, seperti itu. Ya, jadi dikutip dari Better Health Channel, dia katakan bahwa umur 3 tahun itu penting dan ini mungkin termasuk hubungan dan ikatan dengan orang tua. Ya. 0 sampai 3 mungkin dia belum bisa mengambil keputusan. Tapi kalau kita lihat anak-anak mulai masuk 3 tahun, dia mulai menunjukkan lebih dekat kepada siapa? Ya. Kepada ayah, kepada ibu, dia sudah tahu. Dia sudah tahu siapa yang akan mengasihi dia dan dia sudah tahu siapa yang akan mungkin marah ataupun melakukan tindakan yang secara fisik memukul dia. Anak umur 3 tahun sudah bisa memilih. Itu sebabnya 3 tahun itu penting. Dan ini juga mempengaruhi hubungan dan ikatan dengan orang tua sejak umur 3 tahun, ya. Lalu kemudian
Kadang-kadang juga ketika dia mulai mengalami trauma di dalam keluarga, ini mempengaruhi kemampuan berbahasa. Oh, Akibatnya adalah mungkin dia bisa lambat bicara, ya. ya. Lalu kemudian mobilitas, kegiatan fisiknya agak kurang lincah. Jadi memang benar bahwa kesehatan mental itu penting, bahkan berpengaruh kepada fisik daripada seorang anak itu. Baik. Jadi inilah betapa pentingnya orang tua untuk memahami informasi ini demi anak-anak mereka masa depan. 0 sampai 3 tahun itu Ya. masa-masa kritik. Ya, ya, Kritis ya. sekali ya. Baik. Baik, puji Tuhan, terima kasih Pendeta Taliwongso dan Ibu untuk informasi yang sangat penting yang sudah dibagikan, dan sahabat Kapas, jangan beranjak dulu, kami akan kembali sesudah yang satu ini. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Death Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas, dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nantinya akan dijawab oleh narasumber kita pada segmen ini. Ya, baik. Betul sekali Febriani, dan saat ini kita langsung ke pertanyaan. Pendeta Taliwongso dan Ibu, apakah orang tua pemarah punya dampak kepada perkembangan mental anak-anak kita? Ya, Ya. betul. Jadi ketika orang tua marah, biasanya anak-anak cenderung merasa bersalah. Anak-anak menyalahkan diri mereka sendiri ketika orang tua mereka marah-marah. Apalagi kalau dia bisa melihat bahwa oleh karena mungkin kenakalannya, mamanya yang dipukul. Maka dia akan bertumbuh dengan rasa bersalah. Dan kemarahan orang tua ini dapat menyebabkan anak merasa stres. Terus merasa bersalah bahwa dialah penyebab terjadi kekacauan di dalam keluarga, dia bertumbuh dengan merasa stres. Dan ini akan dapat mempengaruhi perkembangan otak dari si anak. Ya. Dan anak-anak yang tumbuh di dalam lingkungan di mana orang tua itu sering marah-marah, ini meningkatkan faktor risiko penyakit mental di kemudian hari. Dan kemarahan orang tua ini yang tidak terkontrol tentu saja bisa untuk marah, tetapi kita harus tahu marah kapan dan bagaimana, ya. Akan dapat mengakibatkan pelecehan baik secara emosional ataupun juga verbal. Kadang-kadang kita lihat anak-anak justru belajar kata-kata yang tidak pantas dia ucapkan justru dari dalam rumah. Dan ini sangat berbahaya. Pelecehan secara emosional dan verbal terhadap seorang anak ini punya pengaruh yang sangat dalam di dalam perkembangan mentalnya. Betul. Baik. Baik, terima kasih Pendeta. Nah, kemudian ini pertanyaan yang sangat penting untuk saya tanyakan pada malam ini. Pendeta dan Ibu, apa yang Alkitab dan Roh Nubuat katakan tentang perkembangan anak sehubungan dengan trauma masa kecil? Silakan Pendeta atau Ibu. Nah, kalau kita melihat dari Alkitab ya, Ya. Alkitab banyak memberikan nasihat-nasihat dalam mendidik anak. Ya. Nah, salah satunya yang ingin saya berikan pada saat ini yang terdapat dalam Efesus 6 ayat 4, di sana mengatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya. Kemudian dalam Amsal 22 ayat 6 di sana mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari pada jalan itu. Ya. Betul. Nah, jadi kita melihat dari kedua ayat ini sangat penting sekali peranan orang tua untuk masa depan anak. Ya. Apa yang kita tabur pada saat dia masih kecil, itu juga yang akan pengalaman yang dia alami itu dia akan ulangi itu di Ya. saat dia besar nanti. Betul. Jadi kalau kita mendidik dengan kekerasan, maka si anak juga kemudian hari akan mendidik anaknya dengan kekerasan juga. Seperti itu. Baik. Ya, dan selanjutnya ada mungkin dua kutipan dari buku Roh Nubuat yang saya mau bacakan. Ya. Yang pertama dari buku Child Guidance halaman 193, di sana dikatakan, tidak dapat dikatakan berlebihan untuk menempatkan kepentingan pengasuhan awal anak-anak. Jadi
Kita tidak bisa mengatakan sudah terlalu banyak kita mendengarkan nasihat. Ini penting sekali, penting sekali. Pelajaran yang dipelajari anak selama 7 tahun pertama kehidupan lebih berkaitan dengan pembentukan karakternya daripada semua yang dipelajarinya di tahun-tahun mendatang. Jadi kalau penelitian tadi mengatakan 0 sampai 3, Ya. Ronubuat bahkan melebarkannya menjadi sampai 7 tahun ya. Dan dikatakan bahwa apa yang dia pelajari 7 tahun pertama dalam kehidupannya ini bahkan lebih penting dampaknya, pengaruhnya daripada apa yang dia pelajari di tahun-tahun mendatang. Iya. Ya, itu sebabnya anak yang trauma di periode 0 sampai 7 tahun ini punya dampak yang sangat membekas di dalam pikirannya, Iya. mentalnya, dan karakternya. Lalu kemudian selanjutnya dari buku Evangelism, Penginjilan halaman 58 dikatakan, dengan cara Anda berurusan dengan anak-anak kecil, Anda dapat dengan kasih karunia Kristus membentuk karakter mereka untuk kehidupan abadi. Jadi cara kita berhubungan dengan mereka, kita sementara membentuk karakter mereka untuk kehidupan abadi. Atau dengan tindakan yang salah, Anda dapat memberi mereka kesan karakter setan. Mereka belum tahu itu the great controversy, tapi kepada mereka bisa ditanamkan tentang Kristus atau setan berdasarkan bagaimana orang tua berhubungan dengan mereka. Ya. Jangan pernah bertindak berdasarkan dorongan hati dalam mengatur anak. Biarkan otoritas, ada otoritas di sana benar, harus menunjukkan bahwa kita orang tua yang punya otoritas. Ya. Dan kasih sayang harus dimix, harus dicampur. Dan hargai dan kembangkan semua yang baik dan indah dan pimpin mereka untuk menginginkan kebaikan yang lebih tinggi dengan menyatakan Kristus kepada mereka. Ya, jadi inilah komentar Roh Nubuat tentang bagaimana peranan orang tua punya dampak yang sangat besar untuk pembentukan karakter mereka ke depan yang nanti akan mereka turunkan kepada generasi selanjutnya. Iya. Ya, oke. Baik, jadi ternyata dari Alkitab dan Roh Nubuat sendiri sudah menjelaskan betapa pentingnya perkembangan karakter anak-anak dibentuk sejak usia sedini mungkin ya. Iya, Dan betul. ini adalah peran orang tua. Baik, Iya. terima kasih puji Tuhan pendeta dan ibu untuk informasi yang sangat berharga ini. Nah, sekarang kita akan coba menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari sahabat-sahabat Kapas. Dan di sini kru telah memberikan ada 2 pertanyaan ya. Betul, betul. Yang pertama akan dibacakan oleh Ibu Iya, Febrian. baik pendeta dan ibu, pertanyaan pertama yang sudah masuk adalah, menurut pendeta dan ibu, apakah ada dampak positif bila memiliki trauma pada masa kecil? Apakah ada? Tadi kan sudah disinggung, Ketika tapi mungkin dia jadi orang tua ya. ya, dampak-dampak yang negatif saja. Apakah ada yang positifnya? Silakan. Iya, jadi tergantung apakah kita berhasil mengalahkan itu, ya, apakah kita berhasil memutuskan mata rantai itu. Saya pikir sama seperti penderitaan, pergumulan, masalah hidup lainnya, itu bisa berubah menjadi berkat bagi orang lain oleh karena kita telah mengatasinya. Betul. Baik. Kita bisa menjadi alat Tuhan yang lebih berkuasa untuk memberikan kekuatan kepada orang lain yang juga punya masalah yang sama. Hanya apabila kita berhasil mengatasinya. Tapi kalau tidak, maka sebenarnya tidak ada hal yang positif dari trauma masa lalu ini. Ya, betul kita membutuhkan anak-anak yang dididik dengan mengalami masa-masa yang keras. Tapi yang akan menerima manfaatnya hanya apabila mereka berhasil keluar dari situasi itu. Ya. Ketika mereka berhasil keluar dari trauma itu, maka mereka menjadi pribadi yang lebih kuat. Tapi kalau tidak, maka mereka sebenarnya menjadi pribadi yang hancur. Betul. Dan yang lebih buruknya lagi, mereka meneruskan kehancuran ini kepada generasi selanjutnya atau kepada anak-anaknya. Tapi kalau bisa diatasi, ini akan menjadi satu kesaksian yang luar biasa bagaimana Tuhan sudah mengubah hidup mereka. Ya. Dan boleh menjadi pengharapan bagi orang lain yang juga mengalami trauma masa kecil di rumah tangga yang barangkali tidak menguntungkan bagi mereka. Dan ini menjadi kesaksian bagi orang lain. Ya, jadi saya pikir itulah mungkin sisi positifnya. Selain itu sebenarnya tidak ada sisi positifnya. Baik. Betul. Ya. Jadi itu yang menjadi pembeda ya. Ya. Kalau bisa keluar dari trauma masa kecil itu, maka dia akan menjadi pribadi yang lebih kuat. Benar. Tapi kalau tidak akan lebih rentan lagi ya. Iya. Ya. Dan itu akan diteruskan Lebih kepada hancur tadi. anak-anak. Iya. Nah, pertanyaan yang kedua yang masuk pendeta dan ibu adalah, bila kita ingin menikahi seseorang, apakah pantas kita menanyakan
dia pernah mengalami trauma masa kecil atau tidak? Pantaskah atau tidak? Mau dilanjutkan menikah atau tidak? Saya rasa itu perlu dikatakan ya, disampaikan agar supaya dia juga bisa pasangan yang akan dinikahi itu akan mengantisipasi gitu. Kalau dia pernah mengalami kekerasan, maka kalau sudah menikah lagi, menikah nanti, saya tidak boleh Move on ya. ya Harus move on. Baik. Ya, jadi itu sebabnya penting dari sebelum orang menikah harus melewati apa yang disebut dengan konseling pranikah. Ya. Dan biasanya dalam konseling pranikah yang kami lakukan, kami selalu menanyakan hal ini. Jadi perlu diketahui latar belakang masing-masing, keluarganya, orang tuanya, ayahnya, ibunya, siapa yang dominan, apakah pernah bertindak, bagaimana ayahnya kalau marah, bagaimana ibunya kalau marah. Sesudah mengetahui semua informasi ini, maka calon pasangan harus mengetahui bahwa ada faktor-faktor resiko. Ya. Sesudah itu adalah pilihan apakah mau meneruskan atau tidak ya. Tapi yang pasti calon pasangan kita harus mengetahui latar belakang kita. Oleh karena hal yang disebutkan ini. Kalau Anda mau terima resiko dan Anda percaya kepada calon pasangan Anda bahwa dia bisa berubah, dia memutuskan mata rantai ini, maka silakan dilanjutkan. Jadi itulah pentingnya sesi konseling pranikah sebelum seseorang atau pasangan mengambil keputusan untuk menikah. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Sangat jelas ya. Ya. Namun ada satu pertanyaan tambahan pendeta, saya penasaran sedikit ya. Ya. Karena untuk memutus rantai trauma masa kecil itu memang adalah sesuatu yang sulit mungkin bagi sebagian orang. Ya. Butuh mungkin pengalaman yang extraordinary lah. Nah sebagai pendeta, kira-kira apa yang pendeta sarankan kepada orang-orang yang mengalami seperti ini? Mungkin setelah nanti dia berumur belasan tahun, remaja baru dia sadari, saya pernah mengalami trauma masa kecil. Ya. Kira-kira apa yang perlu kita sarankan kepada mereka ini? Ya, jadi nasihat apa yang bisa kita ambil jika kita tidak percaya orang lain, jika kita adalah korban dari pola asuh yang tidak tepat di masa lalu atau mengalami trauma dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama, kita perlu berdamai dengan masa lalu kita. Baik. Ya, kita tidak bisa mengubah masa lalu kita. Jalan yang pertama untuk menuju kepada healing atau penyembuhan adalah mengakui. Jangan menyangkal, mengakui bahwa kita pernah mengalami trauma pada masa kecil. Kita perlu mengakui, karena penyangkalan, denial itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ya, kita akui bahwa saya tidak memilih orang tua saya. Saya dilahirkan dari keluarga ini, saya tidak memilih. Akui bahwa benar pernah terjadi hal-hal di masa kecil saya dalam pendidikan saya dan ini punya pengaruh dampaknya kepada saya. Yang kedua, banyak yang saya saksikan orang-orang yang setelah belajar ini justru mereka merasa benci kepada orang tua mereka. Nah, kita perlu untuk memutuskan mata rantai kebencian kepada orang tua. Karena most likely kemungkinan besar pola didik kita akan mendidik anak-anak juga kita nanti akan membenci kita. Itu sebabnya mata rantai kebencian ini harus dihentikan. Jadi kita harus melepaskan pengampunan kepada orang tua kita. Saya tahu memang itu tidak mudah, berat ya. Ada yang mungkin mengalami korban kekerasan, baik secara verbal, emosional, maupun juga secara fisik. Bahkan ada juga yang menjadi korban kekerasan seksual. Ya, dan itu memang tidak mudah. Tetapi sama seperti pergumulan yang lain, pengampunan sebenarnya bukan untuk keuntungan dia yang bersalah. Pengampunan adalah untuk saya. Adalah sebuah keputusan yang saya mau ambil untuk mengatakan bahwa the pain stops here. Ya, rasa sakit itu saya mau hentikan di sini. Saya tidak ingin membawa ini bahkan mempengaruhi anak-anak saya depan. Lalu kemudian yang berikut, kita harus memiliki keyakinan bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan. Amin. Dan perubahan. Kita harus selalu berbicara di dalam pikiran kita bahwa saya bukan orang tua saya bukan ayah saya bukan ibu saya. Kita mungkin adalah produk dari pola asuhan mereka, tetapi kita bisa berubah. Ya, jadi jangan kita berpikir karena saya diperlakukan oleh ayah saya demikian, maka saya juga akan memperlakukan anak-anak saya demikian. Betul. Tidak, kita harus tahu bahwa kita bisa berasal dari keluarga yang sama, tapi kita bisa berubah. Ya. Saya bukan ayah saya bukan ibu saya. Lalu yang berikut,
Saran yang berikut adalah teknis, yaitu kita harus terus menggali informasi yang penting, banyak membaca tentang bagaimana mengatasi masalah ini. Lalu kemudian kalau ini masalah serius, maka bisa minta bantuan profesional untuk penanganan yang lebih serius akan hal ini. Jadi kalau mungkin para pemirsa di rumah setelah menimbang-nimbang, melihat tayangan ini, memperhatikan pola asuh Anda hari ini, dan mengingat bahwa mungkin ini pengaruh dari apa yang sudah terjadi di masa lalu, puji Tuhan. Mungkin ini cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Dan oleh pertolongan Tuhan kita bisa berubah. Kita bisa memutus mata rantai itu. Baik. Ya. Mungkin yang terakhir ya, ada closing statement mungkin statement. dari Ibu. Silakan. Jadi kalau dalam mengatasi trauma ini, kita harus memilih apakah mau meneruskan atau tidak. Jangan tunggu-tunggu. Kalau memang sakit, berhenti sampai di situ. Jangan kita membawa masa lalu kita ke depan agar supaya itu tidak akan menjadi masalah bagi kehidupan keluarga. Seperti pendeta katakan tadi ya, harus di stop sampai di sini. Baik, puji Tuhan kita sudah mendengar penjelasan yang begitu menarik dan bermanfaat yang kami percaya sudah membekali sahabat Kapas agar boleh menjadi orang tua yang lebih baik lagi dan boleh terlepas dari trauma masa lalu supaya boleh mendidik dan merawat anak-anak kita dengan lebih baik lagi, tentunya dengan pertolongan Tuhan. Dan untuk mengakhiri diskusi kita pada malam ini, Pendeta Edward Taliwongso akan berdoa untuk kita. Ya, pemirsa di rumah, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, oleh karena Engkau menghadirkan kami di atas dunia ini melalui orang tua kami. Kami tidak memilih keluarga, orang tua, ayah dan ibu kami. Tetapi ketika kami lahir di dunia ini, kami percaya bukan kebetulan, Tuhan punya rencana dan rancangan bagi masing-masing kami. Di dunia yang berdosa ini seringkali kami dibesarkan di dalam rumah tangga yang tidak ideal. Tetapi kami mengucap syukur oleh karena kasih karunia-Mu jauh lebih berkuasa. Bahkan lebih berkuasa dari hasil penelitian yang sudah kami bahas sejauh ini. Bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Bahkan kami dapat memutus mata rantai yang merusak generasi ini. Kami tahu ini adalah kehendak setan untuk merusak generasi. Dan semuanya dimulai dari dalam rumah. Oleh karena itu biarlah Tuhan lewat informasi, diskusi yang kami adakan pada malam hari ini boleh menolong kami agar benar-benar kami dapat melakukan yang terbaik untuk anak-anak kami. Karena apa yang kami lakukan hari ini akan menentukan mereka dan generasi selanjutnya. Berkati sahabat Kapas yang menyaksikan tayangan ini dan apabila mungkin engkau berbicara secara pribadi melalui topik yang kami angkat malam hari ini, Tuhan, ampuni kami, ampuni kesalahan orang tua kami. Dan biarlah kiranya oleh pertolongan Tuhan kami akan hidup baru, kami diubahkan. Karena kami percaya darah Kristus bukan hanya berkuasa untuk mengampuni, tetapi juga merubah kehidupan kami. Pola asuh yang rusak dari apa yang kami terima dari orang tua kami, Tuhan dapat mengubahnya saat ini juga. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk berkat yang sudah kami terima. Kami bawa doa ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Pendeta Terima kasih, Taliwongso Pendeta dan Ibu Sama-sama, Delisa puji Taliwongso Tuhan. Legi yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi Ya, kita betul semua. sekali. Dan doa kami adalah Tuhan kiranya akan selalu memberkati Pendeta dan Ibu Amin. bersama keluarga dalam kehidupan dan juga dalam tugas pelayanan kepada Tuhan. Ya. Dan dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita pada malam ini. Dan jika Anda merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kanal YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa untuk bergabung kembali bersama kami dalam program yang sama pada hari dan jam yang sama minggu depan. Terima kasih atas kesetiaan Anda terus bergabung dengan Cornelius Media. Jangan lupa untuk terus ikuti program menarik lain dari Cornelius Media. Menjadi sahabat Kapas kita belajar bersama, Kita bertumbuh bersama kita bahagia bersama. dan kita bersiap ke surga bersama sebab keluarga Allah Pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita keluarga Pendeta Taliwongso Legi. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.